Oke Mas, di copy infonya. Yuk nanti kita sambung-sambung lagi. Yuk back one one or. Roger that, back 11. Halo guys, berjumpa lagi bersama saya Bas Denny di channel Daily Pelaut. Video kali ini akan cocok banget buat teman-teman kita orang dek. Khususnya dek officer pemula atau teman-teman senior officer yang ingin hijrah ke kapal offshore. Karena di video kali ini saya akan memperlihatkan konsol-konsol yang biasa digunakan officer dan kapten untuk melakukan manuver. Tertarik? Tonton videonya sampai habis ya. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Bas Denny di channel Daily Pelaut ya. Video referensi pelaut Indonesia. Ratusan video berfaedah tentang keseharian dan informasi tentang pelaut sudah diuploadkan. Mohon dukungan, like, dan subscribe ya. Oke guys, seperti yang sudah saya sampaikan di opening tadi, bahwa video kali ini kita akan menampilkan konsol-konsol manuver yang biasa digunakan oleh deck officer, yaitu chief officer atau mualim 1 atau chief mate, dan kapten atau master atau lurah kalau di Indonesia itu biasa dipanggil. Iya, yang teman-teman lihat ini adalah kursi kebesaran kapten ya, karena memang ukurannya besar, makanya disebut kebesaran. Ini bisa digeser maju mundur ya, umumnya di kapal-kapal offshore kursinya hampir sama seperti ini ya guys. Jika diduduki, secara pemandangan yang dapat tampil ketika kita duduk di kursi ini akan sangat luas ya. Kita bisa melihat ke sisi kanan dan sisi kiri konsol. Kemudian luas juga ke area keluar ya, atau keluar jendela, ke kiri, ke belakang, termasuk ke atas kita bisa melihat dan menggapai radio. Kemudian melihat juga indikator-indikator untuk rudder dan RPM. Kemudian selain itu di sebelah kiri kita juga bisa melihat konsol yang sebelah kiri, bahkan ruangan sebelah kiri, dan di bagian luar adalah jendela keluar. Termasuk di konsol itu ada radar dan handle board thruster, kemudian ada telepon dan tombol-tombol lainnya. Tetapi teman-teman jangan ngeri dulu ya. Ini terlihat banyak banget tombol-tombolnya, tetapi samalah kayak di cockpitnya pesawat. Jadi kelihatan banyak padahal yang dipencet cuma beberapa aja. Oke guys, kita akan mulai dari sini ya. Ini adalah handle untuk main engine maju mundur untuk engine yang kiri dan kanan. Jadi main engine di sini dalam keadaan manuver sudah continuous start ya guys, dan dengan memanfaatkan gearbox dan dengan secara remote menggunakan handle ini kita bisa memajukan dan memundurkan engine ya. Misalnya di sini ada reverse, neutral, dan forward, baik untuk engine yang kiri dan engine yang kanan. Oke guys, untuk selanjutnya ini adalah switch untuk mode steering ya. Jadi ada NFU dan FFU atau follow up dan non follow up. Nanti sedikit kita akan jelaskan tentang mode steering ini ya. Sekarang kita kembali sedikit ke handle main engine tadi. Jadi di sini ada beberapa button dan ada button untuk mengaktifkan handle ini sebelum digunakan ya. Selanjutnya di sini kita punya joystick sebelah kiri ya, untuk menggerakkan rudder atau daun kemudi yang kiri ke sebelah kiri atau sebelah kanan. Kemudian untuk indikatornya ada di atas ya teman-teman, yaitu ada dua. Ini untuk sebelah kanan dan ini untuk sebelah kiri. Jadi ketika kita menggerakkan rudder yang kanan ke kanan atau ke kiri, maka di sini indikatornya pun akan menunjukkan ke kanan dan ke kiri. Ini adalah indikator untuk yang kanan dan joysticknya adalah di sebelah kiri sini ya. Nah itu, jadi ada dua, kiri dan kanan masing-masing satu joystick. Sama, kita tinggal tekan ke kiri atau ke kanan untuk menghasilkan daun kemudi ke kiri dan ke kanan.
secara terpisah, yang kanan untuk kanan, yang kiri untuk kiri. Kita lanjut di konsol sebelah kiri. Konsol belakang sebelah kiri ini juga terdapat radar ya. Radar ini hanya layar aja dan sebagai duplikat dari radar di depan atau di konsol depan. Dan ini adalah indikator kedalaman atau echo sounder, sama hanya penyambung dari echo sounder yang ada di depan. Selain kedalaman ada juga indikator kecepatan pada saat manuver. Oke, selanjutnya kalau yang ini hanya switch untuk lampu searchlight ya. Jadi karena kebanyakan kita manuver pada saat subuh, jadi masih gelap. Nah, kita menggunakan lampu sorot atau searchlight ini yang bisa digerakkan ke kiri dan ke kanan untuk melihat area sekitar di luar. Kembali ke sebelah kanan, ini ada tombol untuk klakson ya. Jadi kalau dipencet air horn akan berbunyi. Nah, sedangkan ini hanya tombol jaga. Kemudian kalau layar ini adalah layar CCTV ya, yang dikontrol oleh CCTV control di sebelah belakang ya ini. Oke, selanjutnya ini adalah untuk menggerakkan daun kemudi juga, sama dengan yang stick tadi ya, sama yang ini sama yang kiri tadi. Bedanya adalah kalau ini adalah dengan mode follow up ya. Seperti tadi udah dijelaskan dengan switch yang ini ya. NFU itu non follow up, sticknya yang ini masing-masing untuk satu kemudi. Kalau yang ini follow up. Jadi ketika kita menggerakkannya ke kanan, maka dua-duanya daun kemudi akan menunjukkan atau bergerak ke kanan. Jadi ini sekaligus satu kali gerakan dan indikatornya juga bergerak dua-duanya. Kalau konsol ini tidak pernah dipakai dan hanya untuk indikator sebagai indikator main engine RPM ya, kiri dan kanan port starboard main engine. Hanya saja di situ ada tombol emergency stop. Pada keadaan emergensi, kapten bisa menyetop main engine dari situ. Kemudian ke sebelahnya ada stern thruster remote control ya, yaitu remote control untuk menggerakkan thruster ya. Kita ada memiliki 3 thruster, ini tombol untuk stern thruster. Dan 2 tombol lainnya ini yang mirip ini adalah bow thruster. Ada bow thruster 1 dan 2, posisinya agak belakang, agak depan, kemudian yang tadi adalah stern thruster itu di belakang. Abaikan tombol-tombol yang banyak itu, karena yang penting hanya digunakan adalah tombol ini untuk stop atau emergency stop dan handle ini ya, yaitu dengan cara locknya diangkat dulu, kemudian sambil diangkat ditahan kita geser ke kiri atau ke kanan untuk menggerakkan bow thruster ke kiri putarannya atau ke kanan, dan indikator putaran ada di digital kayak jam itu tadi di konsol itu. Oke, biar ada bayangan saya akan keluar dulu dan kita akan lanjutkan melihat ke alat-alat atau konsol selanjutnya. Nah, ini adalah telegraph ya, seperti di kapal-kapal besar untuk perintah manuver kecepatan engine, maju mundur, ahead, slow ahead, dead slow kayak gitu. Tetapi ini dipakai pada saat emergensi jika handle manuver tadi mungkin ada sistem yang tidak bisa dipakai. Kalau ini adalah firefighting system, yaitu kontrol untuk monitor ya, kita sebutnya VP pump, dan kita sebut monitor yang untuk pemadam kebakaran, membantu memadamkan kapal atau platform di luar ya. Jadi tinggal tekan tombol ini maka air akan memancar dari atas Monkey Island dari kiri dan kanan karena ada 2 monitor. Kita lanjutkan ke sini, ini adalah telepon untuk sebagai alat komunikasi. Tentu saja sama alat komunikasi seperti telepon biasa yang di sebelah kiri itu. Tetapi ini adalah baterailes dengan menggunakan baterai ya, atau electricless. Jadi dengan cara diputar seperti ini. Kalau yang ini udah saya sampaikan tadi, yaitu kontrol untuk CCTV ya. CCTV bergerak bisa digerakkan ke kiri, ke bawah, ke kanan untuk memudahkan pandangan pada saat manuver. Yang di atas itu adalah radio dan indikator daun kemudi ya. Kemudian kita akan lanjut ke sebelah kiri nih ya. Ini konsol kosong ya, makanya kita tutup dengan kertas biar nggak terlalu sepi lah kayak gitu. Kemudian ini adalah indikator untuk water tight door close remote ya. Jadi di bawah itu di kapal ada water tight door. Jadi pada saat kebanjiran kita bisa menutup salah satu dari pintu-pintu ini agar air tidak masuk atau tembus ke ruangan lain. Kita punya 3 water tight door yang posisinya itu seperti ini ya, diindikatorkan sebagai kapal. Yang pertama adalah pembatas untuk bow thruster room ke engine room.
yaitu bow thruster room ya, dan ada handle-nya itu handle bow thruster. Kemudian kalau stern thruster itu dibatasi di engine steering gear room ya. Di situ juga ada water tight door untuk melindungi kalau ada kebanjiran di sana. Kita tinggal tutup dengan cara menekan tombol-tombol ini. Ini apa sih? Ini harusnya bukan di sini nih. Ini itu harusnya pengaman ya. Ini kita bikin sendiri ini guys. Jadi bukan di sini harusnya. Ini adalah pengaman agar tidak terjadi kesalahan fatal, karena jika salah kita tekan tombol ini bisa aja orang di bawah nggak siap dan tergencet oleh hydraulic system dari water tight door ini. Nah, kalau ini kan hanya dimmer aja, yaitu untuk mengurangi kecerahan pada lampu-lampu indikator. Nah, kemudian ini adalah list emergency stop ya guys. Jadi di sini ada beberapa tombol emergency stop khususnya untuk pompa-pompa ya. Mulai dari pompa transfer, LO transfer pump, PO transfer pump, press water pump. Jadi kapten, chief officer bisa emergency mematikan di sini. Misalnya pada saat bunker ada kebocoran, bisa emergency langsung ditekan di sini. Kalau ini adalah mikrofon untuk radio ya, atau talkback atau announcement. Ada beberapa zone yang bisa diteriakin nih sama kapten ketika manuver. Misalnya zone 1 itu forward, mooring station, dan sebagainya. Kita percepat aja guys ya. Jadi ini adalah untuk window wiper ya, atau pengelap kaca. Bisa juga penyemprot kaca kemudian dilap kayak di mobil lah persis. Tombolnya seperti ini nih, window wiper ada 2 ya. Jadi kalau kita pencet tombol ini akan mancer air, dan tombol yang satunya untuk menggerakkan wiper membersihkan kaca. Kita coba sekalian deh. Nah, jadi seperti ini ya, bergerak ke kiri kanan untuk membersihkan kaca. Selanjutnya ini telepon ya, dan ini adalah list nomornya. Yang telepon ini bisa memanggil atau calling ke semua ruangan yang ada di kapal ini. Oke guys, kayaknya itu aja yang ada di konsol belakang. Jadi tidak semua tombol dipencet-pencet ya guys saat manuver. Jadi hanya handle-handle itu aja dan handle bow thruster. Dan ini adalah penampakannya ya, secara penampakan. Jadi ini adalah konsol belakang untuk manuver station ya. Konsol belakang ini memang berada posisinya di belakang di dalam ruangan anjungan ya. Kalau yang ini kan, nah kita ke depan, ini adalah konsol anjungan di depan. Oke guys, kalau guys ada requestan atau tertarik dengan video apa yang ingin disampaikan atau direview, silahkan diketik di komen ya guys. Sekali lagi untuk konsol-konsol tadi yang banyak itu tidak semua dipencet ya guys, hanya beberapa aja. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman deck khususnya. Dan jangan lupa di-share jika menurut teman-teman ini akan bermanfaat. Oke guys, jangan lupa like dan subscribe. See you next time. Bye-bye. Jangan lupa like dan subscribe. See you next time.